Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah walau karihal kafirun. Allahumma fasalli ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi yub'asun. Qala ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du faya ibadallah, usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil karim, wa idza massal insana durru da'ana li janbihi au qa'idan au qa'ima falamma kashafna anhu durrahu marra ka'allam yad'una ila durrim massahu kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sebagai umat manusia di saat ini peristiwa gempa, khususnya mulai dari Cianjur, terus kemarin di Turki, Suriah, dan baru pertama kali lagi di Irian Jaya atau Papua. Itu mengingatkan umat manusia bahwa gempa itu merupakan sunnatullah, aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kaitan langsung dengan perbuatan manusia. Cuman mungkin yang terkenanya itu berkaitan dengan kehidupan manusia di mana. Tapi terjadinya gempa itu merupakan sunnatullah, hukum yang telah ditetapkan Allah bisa terjadi dimanapun dan kapanpun. Dan sampai saat ini manusia di dunia belum mengetahui ilmunya secara mendalam keadaan gempa. Sehingga baik di negara modern yang dianggap modern, negara maju, maupun negara berkembang atau negara terbelakang tidak tahu kapan gempa itu terjadi. Nah, ini mengingatkan kepada umat manusia bahwa ilmu manusia itu terbatas, bahwa ilmu manusia itu tidak menguasai apapun, bahwa alam semesta itu ada yang gaibnya. Yang gaibnya tidak diketahui oleh manusia, hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendorong kepada kita untuk terus-menerus meningkatkan ilmu, pemahaman tentang alam ini. Boleh jadi masa-masa yang akan datang manusia tahu, tapi kegaibannya tidak akan tahu. Hanya sayang manusia itu apabila terkena musibat baru itu berdoa, baru dekat kepada Allah. Kalau jauh dari musibat suka lupa. Nah, itulah yang dikemukakan di dalam surat Yunus yang saya bacakan tadi. Wa idza masal insana ad-durru da'ana li janbih. Apabila manusia itu ditimpa kesusahan, da'ana li janbih, mereka berdoa kepada kami, baik janbih keadaan berbaring, au qaidan atau sedang duduk, au qaiman maupun sedang berdiri. Falamma kasyafna anhu durrahu, tapi apabila terlepas musibat atau kejadian atau kesedihan itu, apabila sudah terlepas, marra ka'allam yad'una ila durrin, mereka lewat begitu saja seperti tidak pernah berdoa. Kadzalika zuyyina lil musrifin, demikian itulah dihiasi bagi orang-orang yang berlebihan, makanu ya'malun, atas apa yang mereka perbuat.
Sidang Jumat rahimakumullah, ayat ini mengingatkan kita, jangan hanya kepada Allah itu ingat ketika terkena musibat belaka. Jangan apabila sedih baru ingat kepada Allah. Tapi apabila bahagia, apabila sedang terlepas dari musibat, lupa. Karena seharusnya manusia itu kapanpun ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pangkal kalimat ayat ini idza masal insan durru, harus ingat bahwa kemadaratan atau musibat atau kesedihan itu akan terkena kepada siapapun manusia. Maka da'ana li janbih, dia berdoa, masih mendingan tapi dia masih bisa berdoa. Tapi kalau sama sekali tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa baik di kala musibat maupun di kala nikmat, itu termasuk keterlaluan, sudah termasuk berlebihan. Tapi itu salah satu hikmah bagi manusia dikenai musibat atau terkena musibat, sehingga dia segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik lijanbi dalam keadaan berbaring, au qaidan atau dalam keadaan duduk, au qaiman maupun berdiri. Kemudian sidang Jumat rahimakumullah, di ayat yang lain juga dikatakan wa idza massakumud durru fil bahri dalla man tad'una illa iyyah falamma najakum ilal bar a'radtum wa kanal insanu kafura. Apabila kamu ditimpa di lautan atau di berbahaya di tengah lautan, niscaya bilang semua itu kamu seru kecuali dia. Akan tetapi ketika dia menyelamatkan kamu, ketika Allah menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling. Nah, manusia itu adalah orang-orang yang ingkar. Jadi kalau hanya ingat ketika musibat saja dan lupa ketika nikmat, itu termasuk orang ingkar di dalam surat Al-Isra ayat 67. Sehingga jangan sampai falamma kasabna anhu durruhu marra ka'alam yad'una ila durri masahu. Jadi apabila mendapat kenikmatan, jangan lupa atas apa yang dulu ketika terkena musibat, apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Dan apabila kita sedang musibat, ingat Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat atau memberikan keselamatan, memberikan kebahagiaan. Ketika kita sakit, ingat Allah itu memperbanyak sehat. Dan ketika sehat harus ingat bahwa di saat-saat tertentu kita akan mengalami kesakitan. Oleh karena itu, ketika sehat harus dijaga kesehatannya, dan ketika sakit harus diobati kesakitannya, dan tetap bersyukur kepada Allah tatkala sehat. Tapi ketika terkena sakit juga bukan berarti tidak bersyukur, karena di dalam keadaan penyakit atau di dalam keadaan musibat ada kenikmatan yang bisa dinikmati. Supaya apa? Supaya jangan sampai termasuk orang musrif. Nah, kalau orang musrif atau kalau orang yang berlebihan, seperti tadi ditandaskan oleh Allah, kadzalika zuyyina lil musrifin makanu ya'malun. Jadi kalau orang yang lupa ketika bahagia dan ingat ketika sengsara, itu digolongkan oleh ayat ini sebagai orang-orang yang musrif, orang-orang yang berlebihan. Jadi sidang Jumat rahimakumullah, ayat ini ada beberapa hal yang harus kita catat. Pertama, ayat ini berkaitan dengan insaniyah atau dengan kemanusiaan. Jadi ayat Al-Quran itu bukan hanya berbicara tentang syariah secara langsung, aturan-aturan hukum, tapi juga berbicara tentang insaniyah, berbicara tentang manusia, jadi kehidupan manusia. Atau apakah itu sifatnya, fitrahnya maupun tabiat. Kalau fitrah itu selalu baik, tapi kalau tabiat kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk. Al-Quran itu mengungkap tabiat manusia. Ada yang negatif seperti tadi, yaitu suka lupa ketika bahagia. Ada pula yang positif,
yaitu ingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan fitrah manusia sebenarnya selalu positif. Karena tidak ada manusia yang dilahirkan dalam keadaan negatif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang kafir pun jika keadaan terdesak itu akan ingat kepada Allah. Jadi walaupun sehari-harinya tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau terdesak dia akan memanggil nama Allah. Dan karena apa? Karena manusia itu punya fitrah tauhid atau fitrah keimanan walaupun tidak mengakuinya. Yang ketiga, jika telah terlepas dari penderitaan dan mendapatkan kenikmatan, maka orang kafir lupa bersyukur. Jadi mereka menjadikan Tuhan itu hanya dikala menderita, dikala suka tidak menderita, tidak ingat kepada Tuhan. Nah, itu adalah kategori tabiat orang kafir. Keempat, fitrah manusia itu selalu percaya atas adanya yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang itu ngaku ateis, tapi tetap percaya kepada Tuhan apabila menderita. Dan yang kelima, orang kafir yang berlebihan, perbuatan negatifnya itu dihiasi. Makanya tadi dikatakan zina lil musrifin, atau di dalam ayat yang lain zina lil kafirin, itu dihiasi sehingga seakan-akan perbuatan yang seperti itu indah, sehingga berulang. Maka sidang Jumat rahimakumullah, jangan sampai kita dihiasi oleh tabiat orang kafir itu. Maka bersyukurlah di kala suka dan bersabarlah di kala duka. Ghafarallahu li walakum walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ibadallah, usikum bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, wa idza massal insana durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna anhu durrahu marra ka'allam yad'una ila durrim massahu kadzalika zuyina lil musrifin ma kanu ya'malun. Sidang Jumat rahimakumullah, ada tatbiknya dari ayat yang saya bahas tadi. Pertama, pendidikan berdasar ayat ini mesti mengembangkan fitrah manusia sesuai dengan asli, yaitu yakin dan percaya atas ketuhanan. Jadi meningkatkan keimanan dan mewujudkannya dalam segala aspek kehidupan. Fitrah manusia adalah fitrah keimanan, fitrah keagamaan, maka pendidikan mengembangkannya. Jadi seperti tadi saya katakan, walaupun kafir, tapi kalau menderita ingat kepada Tuhan. Jadi fitrah ketuhanan itu yang harus menerus dikembangkan. Kedua, jika mengaku mukmin, mestinya iman pada Allah itu sepanjang hidup. Jangan hanya ketika menderita belaka, baik dikala mendapat nikmat maupun dikala musibat. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala jangan dikala menderita saja. Berdoa dikala menderita itu dengan penuh kesabaran, dan berdoa dikala mendapat nikmat dengan penuh tasyakur atas nikmat yang diberikan. Itu seperti disabdakan oleh Rasul yang mengagumkan beliau, karena baik dalam keadaan nikmat maupun musibat bagi orang mukmin itu baik saja. Kulluhum khair atau fi kullin khairun. Karena idza wa asobatum musibah sabaro wa idza asobatun nikmah syakaro. Yang ketiga, tasyakur dan sabar menjadi materi yang tidak boleh ditinggalkan dalam segala aspek kehidupan. Tasyakur di kala nikmat dan sabar di kala musibat menjadi kepribadian seorang muslim. Mudah-mudahan kita pandai bersyukur tatkala nikmat dan pandai bersabar tatkala kena musibat.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wasi'an bi ghairi hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Aqimissalah.